Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 5 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Narkoba menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu dengan berat mencapai 45 kg. Selain narkoba, polisi juga menangkap 6 orang yang diduga sebagai kurir dan pengedar barang haram tersebut. Video amatir yang memperlihatkan personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara memberhentikan satu unit minibus yang membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 45 kg. Dalam video terlihat petugas dengan sigap meringkus pelaku dan langsung melakukan penggeledahan. Saat digeledah didapati sabu-sabu sudah dibungkus dengan karung putih yang disimpan di bangku penumpang. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan para tersangka yang ditangkap merupakan jaringan narkoba dari Aceh dan Medan. Untuk tersangka yang ditangkap berperan sebagai penjemput dan akan mengantarkan barang tersebut ke Provinsi Aceh dan Lampung dengan iming-iming upah mencapai ratusan juta rupiah. Pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bahwa peredaran narkoba yang tadi malam kita tangkap 45 kg sabu-sabu. Ini adalah jaringan juga dari Aceh untuk wilayah Sumatera. Untuk peredaran di Sumatera Utara sampai dengan Lampung. Kita berhasil tangkap 9 orang jaringan ini dan kita akan kembangkan kembali. Kita juga mendapatkan bahwa jaringan ini juga dikendalikan dari rutan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus melakukan penegakan hukum kepada terdakwa tindak kriminal narkotika. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tuntut mati 73 terdakwa perkara narkotika. Dalam sepekan, Kejati Sumut tuntut mati 16 terdakwa narkotika, yaitu Kejari Sergai dengan 9 terdakwa, Kejari Langkat 4 terdakwa, serta Kejari Asahan 3 terdakwa. Total hingga September 2023, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menuntut mati sebanyak 73 terdakwa perkara narkotika yang telah disidangkan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sebagian dari perkara ini sudah inkrah dan sebagian lagi masih proses banding dan peninjauan kembali. Salah satu perkara narkotika yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, diantaranya terdakwa Yakub. Ia sempat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Muhammad Yakub mendapat vonis penjara seumur hidup di Pengadilan Negeri Medan dalam kasus 20 kg ganja. Kasus lainnya adalah kasus ganja seberat 135 kg. Kasih Penkup Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A. Tarigan menyampaikan, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut Perundang-undangan Pidana Indonesia dan tidak lain berupa jenis pidana yang merampas kepentingan umum, yaitu jiwa atau nyawa manusia. Salah satu peraturan khusus yang mengatur tentang pidana mati di Indonesia adalah Undang-Undang Narkotika. Memang fakta ditemukan sesuai dengan pasal yang didakwa sehingga diberikan tuntutan yang maksimal. Hukuman mati adalah pidana yang terberat menurut Undang-Undangan Pidana Indonesia. Dan 73 ini dituntut mati dengan penuh pertimbangan konferensif oleh pimpinan dari usulan tim penuntut umum. Diharapkan vonis hukuman mati perkara narkotika membuat pelajaran bagi masyarakat luas untuk terhindar dari kejahatan narkotika yang telah secara nyata mematikan generasi muda. Sementara itu, Polres Labuhan Batu melimpahkan penanganan perkara mantan Sekda Labuhan Batu ke Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Pelimpahan perkara guna mempermudah proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pelimpahan perkara melibatkan terduga Muhammad Yusuf Siagian selaku mantan Sekda Labuhan Batu dan Bendahara Elida Rahmayanti 41 tahun tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan uang persediaan Sekretariatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2017.
yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 1,3 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Furkon Syah Lubis menyebutkan, MYS adalah sekretaris daerah yang juga selaku pengguna anggaran dan ER selaku bendahara pengeluaran pada sekretariat daerah tahun 2017. Keduanya diduga melakukan perbuatan secara bersama-sama, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hari ini kita dapat pelimpahan tahap 2 dari Polres Labuan Batu, yaitu mantan sekda dan mantan bendahara, di mana MYS dan ER. Hari ini kita tahan kedua tersangka di lapas Pantau Rapat di Labuan Batu 20 hari ke depan. Dugaan tindak pidana apa, Pak? Dugaannya yaitu dalam kasus pengelolaan uang persediaan UP Sekretariat Daerah tahun 2017 dengan kerugian yang ditaksir sekitar 1.347.304. Untuk mempermudah proses hukum serta dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif tentang penahanan terhadap kedua tersangka, dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2 Rantop Rapat selama 20 hari terhitung sejak tanggal 4 hingga 23 Oktober 2023. Berdasarkan fakta hukum dan didukung dengan adanya alat bukti yang lengkap, kedua tersangka akan segera diajukan ke Pengadilan Tipikor Medan. Seorang pria mengamuk sembari menembakkan senjata api di tengah kerumunan massa. Aksi ini direkam oleh salah satu warga yang kemudian viral di media sosial. Hingga kini belum ada keterangan resmi kepolisian mengenai status pria tersebut. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang pria yang belakangan diketahui berinisial R mengamuk dan menembakkan senjata api secara tak tentu arah hingga membahayakan orang di sekelilingnya. Video yang kemudian viral di media sosial ini diduga diakibatkan oleh R yang merupakan pemilik perusahaan jasa transportasi pengangkut material bangunan memberhentikan salah seorang supirnya lalu tak memberikannya pesangon. Oleh sebab itu, sekelompok organisasi pekerja lalu mendatangi R dengan maksud mempertanyakan nasib uang pesangon mantan pekerja yang telah diberhentikannya tersebut. Namun seketika R yang merasa terancam sontak mengeluarkan senjata api dan menembakkannya di berbagai arah. Kepala Lingkungan Desa Sampali Percut Setuan, Rudi, mengatakan pasca kejadian dirinya lalu mendatangi lokasi kejadian dan menemukan beberapa bekas tembakan di dinding ruangan. Masuk ke ruangan yang terjadi letusan senjata api itu. Sempat saya lihat juga kondisi dinding yang dinding yang bekas kena peluru kan. Saya cuma lihat, saya nggak sampai berapa tuh posisi lubang-lubang itu kan, saya nggak sempet hitung lah gitu. Tapi lebih dari satu ya Pak? Lebih dari satu. Pasca kejadian yang menggemparkan warga tersebut, pelaku berinisial R tersebut kini telah diamankan di Mapolrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Namun hingga kini pihak kepolisian Polrestabes Medan belum memberikan keterangan terkait kasus penembakan tersebut. Polisi menetapkan R, seorang pria yang menembakkan senjata api yang disaksikan warga sebagai tersangka. Dijelaskan tersangka saat ini sudah diamankan di Satreskrim Polrestabes Medan dan terancam kurungan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi pada Kamis siang. Sebelumnya beredar sebuah video amatir yang menunjukkan seorang pria berinisial R meletuskan senjata api ke atas di hadapan orang banyak di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa senjata yang dimiliki pelaku bukanlah milik Polri. Hadi menambahkan menurut pengakuan pelaku, senjata yang diletuskan ke atas dan disaksikan warga lantaran dirinya dihadang oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan organisasi pekerja dan tembakan dikeluarkan untuk mengusir para warga tersebut. Ya, jadi saat ini tersangka yang berinisial RS itu sudah ditangkap oleh Polrestabes Medan dan statusnya ditetapkan
sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Penyidik terus mendalami kasus ini dan kita tunggu hasil proses penyidikan selanjutnya. Terima kasih. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah berada di Satreskrim Polrestabes Medan. Pelaku R terancam dengan undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Polisi memeriksa kejiwaan seorang ibu berinisial RY yang diduga membunuh bayi berusia 1 bulan yang ditemukan tidak bernyawa di dalam ember. Pemeriksaan itu dilakukan lantaran keterangan dari RY kepada penyidik sering berubah-ubah. Hal itu diutarakan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi pada Rabu siang. Sebelumnya seorang bayi perempuan usia 1 bulan tewas di tangan ibu kandungnya yang diduga mengalami depresi. Bayi malang itu meninggal dunia terbenam di ember saat dimandikan. Saat ditemukan bayi itu sudah dalam keadaan tengkurap terendam di ember pemandiannya. Dugaan depresi RY dinyatakan warga tetangga kontrakannya. RY dianggap bertingkah laku aneh dan kerap ditegur karena mengasuh bayinya secara kasar dan tidak layak. Warga mengaku beberapa kali memergoki pelaku menjemur bayinya di tumpukan sampah.
Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, saat ini pelaku sudah dibawa ke rumah sakit jiwa di Kota Medan untuk dilakukan observasi. Hadi menyebut bahwanya RY ke rumah sakit jiwa lantaran sering berubah-ubahnya keterangan pelaku saat proses pemeriksaan oleh penyidik. Ibunya itu sudah diamankan oleh Polrestabes Medan, tapi pada saat proses pemeriksaan yang bersangkutan belum dapat memberikan keterangan yang sinkron. Jadi pertanyaan kemana, jawabannya kemana. Oleh karenanya penyidik membawa yang bersangkutan untuk dilakukan observasi di Rumah Sakit Jiwa Medan. Sekelompok geng motor kembali melakukan aksi kejahatan dengan menganiaya 2 pemuda di Dusun 2, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, dan mengambil sepeda motor milik korban. 2 orang pemuda yang diduga korban penganiayaan geng motor, yakni Ajay Effendi dan Zulfikar, ditusuk di bagian kepala, kuping, dan kaki, serta mengalami luka bacok di bagian kening dan kaki mereka. Kejadian bermula ketika korban beserta teman-temannya hendak membeli rokok di Dusun 2, Desa Bengkel. Dari kejauhan, korban melihat segerombolan yang diduga geng motor membawa senjata tajam dan samurai. Tanpa alasan, geng motor tersebut menyerang pelaku dan mengambil sepeda motor milik korban. Itu mau beli rokok bang, ke bengkel kan, terus jumpanya lawan arah Swesia. Yang dari situlah diserang dari orang itu dah nyeret sajamnya dari aspal. Habis itu serang brutal lah bang. Aku pojok situ, ya udah langsung dibacok-bacok sama orang itu. Waktu itu sama siapa dek? Sama temen ada juga. Temannya? Parah juga ya bang. Kasat Reskrim Serge AKP John Harto Panjaitan membenarkan kejadian yang terjadi di wilayahnya dan kini anggota polisi sedang mendalami kumpulan pemuda geng tersebut. Sekira pukul 02 memang benar terjadi, itu ada sekelompok remaja yang naik sepeda motor menghadang satu orang yang naik sepeda motor, kemudian melakukan penganiayaan dan keretanya diambil. Dengan adanya kejadian ini adalah merupakan satu signal untuk kita agar kita sebagai Polres Serdang Bedagai meningkatkan patroli, baik patroli terbuka maupun patroli tertutup. Maraknya aksi geng motor di wilayah Sergai diharapkan kepada masyarakat untuk berhati-hati jika beraktivitas pada malam hari. 2 kawanan pelaku curanmor kembali beraksi di salah satu parkiran masjid di Kabupaten Deli Serdang. Para pelaku beraksi pada saat para jamaah tengah melaksanakan sholat subuh. Terlihat jelas pada rekaman CCTV yang menunjukkan aksi kedua pelaku saat tengah beraksi melakukan pencurian sepeda di Masjid Jami Mahmudiyah di Desa Pardamaian, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat 2 orang pelaku masuk ke halaman masjid dengan sambil memantau situasi di sekitar masjid. Setelah situasi dipastikan aman, pelaku langsung menuju ke sebuah sepeda motor yang terparkir, kemudian mengambil sepeda motor dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor. Menurut keterangan pemilik sepeda motor, Wagito Alamsyah, kejadian ini terjadi kemarin di saat ia dan para jemaah masjid tengah melaksanakan salat subuh. Pada saat itu ia datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BK4427 MBC dan memarkirkannya di parkiran masjid. Setelah selesai melaksanakan sholat, ia melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkiran. Aksi pencarian sepeda motor seperti ini sudah sering kali terjadi di masjid ini. Setidaknya dalam kurun waktu 1 tahun ini telah terjadi sebanyak 3 kali pencurian. Tengok udah nggak ada, kan mau pulang. Tengok udah nggak ada lagi kereta. Pelakunya ada berapa orang? 2 orang. Nah, sorong terus ya sampai depan lah nampaknya. Tak kemana larinya nggak tahu lagi. Sebelumnya sudah pernah nggak terjadi seperti ini di masjid ini?
Ya, mau setahun ini 3 kali lah yang jelasnya. Atas kejadian ini Bapak sudah melapor ke pihak kepolisian? Udah. Korban saat ini sudah membuat laporan ke pihak kepolisian dan warga meminta pihak berwajib untuk serius menangani laporan dan semakin meningkatnya pelaku pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman masjid. Namun dari sekian banyak yang sudah dilaporkan belum ada satupun yang tertangkap. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal kembali menjemput bola melakukan perekaman kartu tanda penduduk ke kantor kecamatan dan ke sekolah. Tercatat capaian perekaman KTP sudah mencapai 90% bagi pemilih pemula. Kalangan remaja di Kota Penyambungan yang merupakan pemilih pemula pemilu tahun 2024 mendatang antusias mengikuti perekaman kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mandailing Natal melakukan jemput bola ke kantor kecamatan dan ke sekolah. Kepala Dinas Dukcapil Mandailing Natal mengaku menargetkan di bulan Desember nanti sudah selesai 99% perekaman KTP. Hingga saat ini remaja pemilih pemula di Kabupaten Madinah sudah mencapai 11.000 lebih melakukan perekaman dan sudah memiliki KTP. Termasuk siswa sekolah SMA, SMK sederajat yang untuk umur 16 dan 17 sudah kita rekam. Kita sudah turun ke kecamatan dan dari kecamatan kita turun ke sekolah-sekolah. Dan sampai saat ini pemula lebih kurang 11.885 orang. Sudah kita lakukan perekaman, udah 4 kecamatan yang kita lakukan dan seterusnya akan melakukan perekaman di kecamatan sampai dengan 6 Desember 2023. Sementara untuk perekaman EKTP bagi pemilih pemula yang masih di bawah umur 18 tahun tetap dapat dilakukan. Namun KTP-nya akan diberikan setelah yang bersangkutan sudah memasuki usia 18 tahun. Baru ini. Jadi ini buat apa KTP ini? Kan ini mau pemilihan Bang, jadi nanti perlu kalau mau pemilihan ini Bang, segala macam mau kerja apa gitu. Oh, buat kerja juga, berarti belum pernah punya KTP adek ya? Belum Bang, baru mau diurus ini. Oh, udah berapa tahun umurnya dek? 18 tahun Bang. 18 tahun. Menjelang pemilu pada tahun 2024 mendatang, diharapkan berbagai stakeholder dan masyarakat mampu menciptakan pemilu damai guna menjadikan pesta demokrasi yang aman dan berintegritas. Untuk informasi selengkapnya, kita ikuti laporan reporter TVRI Hafiz Eko langsung dari Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Hafiz. Selamat sore Hafiz, apa bisa mendengar suara saya? Ya, selamat sore Audra. Memang benar di mana pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang ini menjadi perhatian pemerintah dan terutama ini juga menjadi perhatian pemerintah dari Kabupaten Tapanuli Utara, di mana pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara ini akan mendukung terselenggaranya dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 agar nantinya jalan pesta demokrasi benar-benar jalan dengan bersinergitas. Dan Bupati Tapanuli Utara Nixon Nabala mengatakan bahwasanya dalam menciptakan pemilu dan juga dapat beraktif dalam mungkin kepada masyarakat untuk dapat menjaga ketertiban dan juga nantinya dapat saling menghargai dalam perbedaan pandangan politik dari setiap umat. Ia juga mengatakan bahwasanya melalui pemilu yang akan dilakukan nantinya diharapkan dapat terpilih pemimpin yang akan Indonesia dapat lebih maju. Ia juga mengimbau kepada setiap warga atau juga masyarakat diharapkan dapat ikut serta berperan aktif dan juga tidak terlibat dalam politik agar nantinya pesta demokrasi dapat benar-benar berintegritas. Saat ini sinergitas terus dilakukan antara pemerintah
pemerintah, KPU dan juga Bawaslu dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pemilih pemula atau juga generasi muda agar nantinya mereka menjadi pemilih yang cerdas karena satu suara itu dapat menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun ke depan. Berikut kita ikuti pernyataan dari Bupati Tapanuli Utara, Nixon Babat. Peran stakeholder lain, peran tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, ini harus juga memberikan edukasi, terutama tokoh agama. Tokoh agama itu pilar paling utama menurut saya. Mereka itu adalah pilar paling utama. Karena apa? Setiap hari Jumat, setiap hari Minggu selalu memberikan ceramah. Maka mimbar itu gunakan untuk mendidik jemaah kita itu, jemaat kita itu untuk cerdas berpolitik. Karena apa? Ini masa depan 5 tahun. Salah memilih pemimpin, ya berarti tokoh agama, tokoh adat itu juga salah. Salah dia meletakkan pemimpin itu pondasi atau bahkan terlibat nanti suatu saat jadi korupsi, masuk penjara, siapa yang salah? Stakeholder itu. Iya, Audra, dapat kami informasikan juga kepada Anda bahwasannya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus mengajak seluruh masyarakat untuk dapat mensukseskan terselenggaranya pesta demokrasi pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Demikian Audra, kita kembali ke studio. Baik, Hafiz. Saya ingin bertanya, Hafiz, bagaimana dukungan pemerintah Tapanuli Utara dalam menciptakan pemilu damai 2024 nanti? Ya, dukungan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menciptakan pemilu yang damai, karena itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasannya dia mengharapkan peran serta juga kepada tokoh masyarakat dalam menertibkan ataupun juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat berhati-hati dan juga dia juga mengharapkan kepada seluruh pemilih pemula agar nantinya dapat terus mengikuti updatean ataupun juga informasi terkait dengan pemilihan umum yang akan datang jika nantinya mereka akan memilih agar nantinya mereka menjadi pemilih yang cerdas dan juga nantinya mereka akan memilih pemimpin yang menurut mereka layak untuk memimpin bangsa Indonesia di 5 tahun yang akan datang. Audra. Baik, terima kasih Hafiz Eko atas informasinya. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kenapa?
Keindahan Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, hari ulang tahun Kabupaten Tapanuli Utara disemarakan dengan pameran berbagai produk UMKM dan IKM sekaligus promosi pasar murah bagi warga. Hari jadi Kabupaten Tapanuli Utara ke-78 dengan tema Mantapkan dan Pastikan, Berkarya dan Berkelanjutan yang digelar di Gedung Serbaguna Tarutung. Pameran produk UMKM dan IKM diikuti oleh berbagai pelaku UMKM dari masing-masing kecamatan. Selain pelaku UMKM, juga dipromosikan produk pertanian dan ulos hasil para penenun ulos dari Kecamatan Muara yang dibina oleh Dekran Nasda Tapanuli Utara. Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara saat meninjau stand dari masing-masing kecamatan berharap ajang pameran yang digelar dapat dimanfaatkan para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Acara ini digelar selama 2 hari di Kota Tarutung, Tapanuli Utara. Kami para pelaku atau para penenun yang ada di desa, yang ada di daerah, juga yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara ini sangat bersyukur kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, baik lewat Ibu Ketua Dekran Nasda, Ibu Ketua PKK. Sementara itu pemirsa, harga 3 jenis gula di pasar tradisional Panyabungan mengalami kenaikan mencapai Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga gula ini terjadi sejak 1 bulan terakhir. 3 jenis gula yang mengalami kenaikan harga seperti gula GMP dari Rp720.000 menjadi Rp750.000 per karung ukuran 50 kg. Sementara gula Walini dari harga Rp720.000 menjadi Rp745.000, sedangkan gula kristal dari Rp745.000 menjadi Rp760.000 per karungnya. Kenaikan harga gula ini rata-rata mencapai Rp30 sampai Rp35.000 per karung ukuran 50 kg. Penyebab kenaikan harga gula ini belum dapat dipastikan karena stok bahan pangan satu ini dipastikan beberapa bulan mendatang masih aman. Rp15.000 bang. Oh naik ya bang. Oh pekan lah bang. Oh hampir 2 pekan ya bang. Oh penyebabnya apa itu bang? Kurang tahu bang. Kurang tahu bang. Jadi untuk kondisi pasokan gulanya itu masih gimana bang? Aman bang. Aman ya bang. Harga beras dan gula pasir di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Toba terpantau naik. Untuk beras mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogramnya, sedangkan gula pasir naik hingga Rp2.000 per kilogramnya. Beras yang mengalami kenaikan harga yaitu jenis beras kampung yang sejak 1 bulan terakhir mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Porsea Kabupaten Toba. Harga beras kampung naik dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogramnya untuk kualitas medium. Salah seorang penjual beras, Dinar Sirait, mengatakan kenaikan beras sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Harga beras dari Kilang Padi yang paling naik adalah jenis beras kampung yang mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogramnya, di mana pada masa panen 3 bulan lalu masih di kisaran harga Rp12.000. Keluhan beras naik banyak keluh orang sekarang gara-gara harga karena tiba-tiba naik beras.
Tiba-tiba dong naik beras. Kira-kira apa penyebabnya tiba-tiba berasnya naik? Mana tahu kami dari toke ini. Hah? Aku pun keju. Kok mahal kali berasnya? Baru panen itu, Mbak. Itu aku bilang sama toke. Katanya nggak ada padi katanya. Hal yang sama terjadi kenaikan harga untuk gula pasir di pasar tradisional Persea. Dan seorang pedagang Holmas, Huta Barat mengatakan harga gula pasir saat ini terus naik. Sebelumnya untuk 3 bulan terakhir mulai dari harga 14.000 hingga 15.000 dan kini naik kembali di harga 16.000 per kilogramnya. Holmas mengaku heran dengan kondisi harga gula pasir yang tinggi di tengah stok yang stabil. Penyebabnya seperti apa Pak kira-kira ini? Itulah masalahnya nggak tahu. Masalah harganya naik apa gimana. Dari toke gitu ya? Praktis, ya. Biasa aja, cuman ditawar aja. Kalau cukup uangnya ya dibeli, kalau enggak ya udah setengah aja gitu. Oh gitu ya? Nggak ada yang mengurangi sampai gitu? Iya. Masih stabil gitu pembelian ya? Iya stabil. Oh. Cuman gulanya praktis dia naik. Meski demikian, kondisi ini tidak membuat pembeli gula berkurang, dikarenakan hal ini merupakan kebutuhan pokok. Namun para pembeli diakui Holmes sering mengeluhkan kenaikan harga ini. Pemirsa, Komandan Satuan Tugas TMMD 118 Kodim 0201 Medan paparkan materi TMMD kepada tim pengawas dan evaluasi sebelum meninjau langsung lokasi TMMD di wilayah Medan, Marelan. Kolonel Infantri Ferry Muzawat memberikan paparan tentang progres TMMD 118 Kodim 0201 Medan kepada tim pengawas dan evaluasi Inspektorat Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel Infantri Wawan Setiwandi di Makodim 0201 Medan kemarin. Paparan ini dilakukan sebagai gambaran tentang maksud dan tujuan pelaksanaan TMMD 118 Kodim 0201 Medan yang digelar di Kelurahan Paya Pasir dan Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Dari 3 sasaran fisik yang dikerjakan sejak bulan September, progresnya telah mencapai 55,3%. Sedangkan untuk sasaran non-fisik berupa penyuluhan baru akan dimulai pada awal Oktober. 3 sasaran fisik adalah pengecoran jalan speksi sepanjang 335 meter di Kelurahan Terjun, kemudian pengecoran atau rigid beton jalan sepanjang 600 meter di Kelurahan Paya Pasir, serta pemasangan bronjong kawat sepanjang 300 meter juga di Kelurahan Paya Pasir. Selain 3 sasaran fisik tersebut juga dilakukan pengerjaan sasaran tambahan, yakni pengerjaan rumah tidak layak huni dan pengecatan gedung TK, SD, SMP, dan SMA di Kelurahan Terjun, serta perbaikan Masjid Al-Mutakin di Kelurahan Paya Pasir. Kegiatan TMMD terus mendukung tim dari Pera, sehingga insya Allah nanti kegiatan TMMD, kegiatan kita bisa dilaksanakan tepat waktu dan mudah-mudahan sampai akhir nanti kami mohon dukungan, mohon restu, mohon arahan dan bimbingan dari ketua tim. Komandan Distrik Militer 0201 Medan, Kolonel Infantri Ferry Muzawat mengatakan dengan dukungan tim pengawasan dan evaluasi staf teritorial Angkatan Darat diharapkan TMMD dapat selesai dengan tepat waktu. HUT TNI ke-78 serentak diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Demikian halnya di Kota Binjai. Perayaan HUT TNI menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin melihat langsung rangkaian hari jadi TNI. Salah satu rangkaian hari jadi HUT TNI ke-78 di Kota Binjai diantaranya adalah dengan pelaksanaan defile atau long march yang diikuti oleh seluruh satuan jajaran Kota Binjai. Jajaran tersebut diantaranya Kodim 0203 Langkat, Arhanud Swirabuana Yuda, Raider 100, Satpol PP, Aparatur Sipil Negara, dan FKPPI Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Pelaksanaan defile dan long march yang ini langsung menjadi pusat perhatian masyarakat Kota Binjai yang memadati lokasi pelaksanaan HUT TNI di lapangan asrama 121 Kelurahan Pahlawan Kota Binjai. Guna menjaga kemacetan jalan lintas Kota Binjai menuju Aceh juga diberhentikan sementara untuk pelaksanaan defile yang diikuti ratusan peserta. Pelaksanaan defile ini langsung dilepas oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah beserta Komandan Kodim 0203 serta Kapolres Binjai dan Langkat.
Selanjutnya untuk Bapak. Selain pelaksanaan defile pasukan, rangkaian HUT TNI juga memberikan santunan kepada para veteran dan ibu-ibu warakauri yang telah berjasa demi bangsa dan negara. Puncak hari jadi HUT TNI ini ditandai dengan pemotongan tumpeng dan bolu raksasa sebagai ucapan rasa syukur yang mendalam agar TNI lebih bermanfaat dan tetap dicintai masyarakat. Menyambut hari ulang tahun ke-78 TNI, Kodim 0209 Labuhan Batu bersama Persatuan Penembak Indonesia Perbakin Kabupaten Labuhan Batu Raya menggelar perlombaan tembak eksekutif di lapangan tembak pistol Parikesit Kodim 0209 Labuhan Batu. Kegiatan perlombaan tembak eksekutif yang diinisiasi pengurus cabang Persatuan Menembak Indonesia ini diikuti unsur muspida di 3 Kabupaten Labuhan Batu Raya. Sebanyak 68 peserta ikut ambil bagian memeriahkan event tembak eksekutif dengan jarak tembak 15 meter. Menggunakan 5 peluru amunisi dengan 3 sasaran, yakni 2 buah balon, 1 plat baja, dan 1 lingkaran target sasaran tembak. Ketua Harian Perbakin Kabupaten Labuhan Batu, Sujian Acan, menjelaskan event yang baru pertama kali digelar Perbakin bersama Kodim 0209 Labuhan Batu ini akan dijadikan kalender tahunan menyambut HUT TNI dan untuk mencapai bibit atlet berbakat. Ini dalam rangka untuk HUT TNI 5 Oktober, yaitu mengadakan penembak eksekutif yang diadakan di Kodim, lapangan tembak Kodim Parikesit. Cara tembaknya sendiri Ketua? Jarak tembak 15 meter. Dengan menggunakan apa senjata? Dengan mempergunakan senjata pistol. Ini kita event sendiri baru pertama kali dilakukan ini? Baru pertama kali. Dan harapan kami supaya ke depan acara ini bisa dijadikan agenda tahunan. Kasdim 0209 Labuhan Batu, Mayor Infantri Hendra Gunawan menyampaikan, dalam kegiatan ini pihak mencari bibit-bibit penembak terbaik yang nantinya akan diperlombakan baik di tingkat Kodam maupun tingkat nasional. Kami Kodim 0209 Labuhan Batu melaksanakan kegiatan lomba tembak eksekutif dalam rangka HUT TNI yang ke-78. Dalam kegiatan ini kami membuat suatu perlombaan dengan melombakan 5 butir peluru untuk 3 sasaran. 2 sasaran di balon, 1 sasaran plat baja, dan 1 ke lisan. Intinya dari kegiatan ini kami akan mencari bibit penembak yang terbaik seluruh Perbakin se-Kabupaten Labuhan Batu Raya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Tahukah Anda pemirsa, tumbuhan eceng gondok yang dikenal sebagai hama dan merusak lingkungan saat ini dimanfaatkan sebagai pupuk organik.
Eceng gondok adalah tumbuhan yang hidup di sekitaran tepian Danau Toba. Beberapa tahun terakhir, kehadiran tanaman ini dianggap banyak merugikan masyarakat setempat. Saat ini pemuda asal Tomok telah menemukan cara menjadikan eceng gondok menjadi pupuk organik. Pengolahan eceng gondok menjadi pupuk sangatlah praktis. Eceng gondok terlebih dahulu dipotong dengan menggunakan mesin pemotong, lalu difermentasikan hingga menghasilkan perubahan biokimia organik yang memaksimalkan pupuk layak digunakan dan dipasarkan. Pupuk organik yang terbuat dari eceng gondok ini sudah diproduksi sejak tahun 2022 dan dipasarkan di beberapa daerah di wilayah Sumatera Utara seperti Tarutung, Samosir, dan wilayah Kota Medan. Upaya pemuda asal Samosir mereka dalam memanfaatkan tumbuhan eceng gondok ini menjadi suatu produk yang menjaga kelestarian lingkungan dan membantu para petani merupakan dukungan dan program pemerintah. Usaha pupuk organik ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda yang ada di wilayah Samosir. Ya, dampak pupuk kami ini untuk masyarakat yaitu mempermudah masyarakat untuk bertani dan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Semakin lama kita memakai pupuk ini, semakin tanah semakin subur. Jika kita memakai pupuk kimia terus-menerus, maka tanah akan makin rusak, semakin gersang, tidak bisa dipakai untuk berapa tahun lagi kemudian. Kelebihan pupuk kami ini mampu menahan air lebih lama dan mengandung unsur hara yang lengkap untuk tanaman, mengembalikan mikroba dan mengembalikan kesuburan tanah. Pupuk ini banyak membantu para petani karena selain pengolahannya praktis, juga tergolong murah. Pupuk organik ini dapat menjadikan tanaman lebih cepat berkembang dan mencegah terjadinya erosi pada lapisan atas tanah. Harapan kami kepada pemerintah agar pemerintah lebih memperhatikan kami dalam pembuatan pupuk ini dan mendukung, karena kita lihat tadi pupuk ini sangat bermanfaat, sangat membantu masyarakat khususnya di Samosir ini, dan juga dapat membersihkan Danau Toba karena eceng gondoknya sudah dijadikan menjadi pupuk. Melalui pupuk organik ini diharapkan budidaya pertanian di Samosir semakin berkembang dan maju. Kehadiran pupuk organik ini juga dapat mengatasi kelangkaan pupuk kimia yang terjadi saat ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat 6 Oktober 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan di Asahan, Batubara, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Karo, Dairi, Samosir, Toba, dan Simalungun. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Asahan, Deli Serdang, Simalungun, Tapanuli Utara, Samosir, Toba, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Madinah. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Karo, Dairi, Papak Barat, Humbahas, Sibolga, Tapanuli Tengah, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Padang Sedempuan, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Serta untuk dini hari berpotensi hujan lebat di Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Samosir, dan Toba. Dengan suhu udara 17 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Terdapat satu titik panas di Padang Lawas per tanggal 4 Oktober 2023. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat di pantai timur, lereng timur, pegunungan, dan pantai barat
yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa. PSMS Medan akan melakoni laga tandangnya keluar Sumatera Utara secara perdana dalam kompetisi Liga 2, yakni menghadapi Semen Padang FC pada Senin 9 Oktober dan PSPS Riau pada 15 Oktober 2023 mendatang. Tim berjuluk Ayam Kinantan ini memiliki misi melanjutkan tren positifnya pasca menang dalam laga kandang kemarin. Dengan dipandu langsung oleh pelatih kepala Ridwan Saragih dan asisten pelatih Legimin Raharjo, skuad PSMS Medan melakukan latihan persiapan dan pematangan sebelum melakoni laga tandangnya menghadapi Semen Padang FC dan PSPS Riau. Latihan yang digelar di Stadion Mini Pancing Jalan William Iskandar ini berfokus pada penguatan fisik dan rotasi taktik para pemain. Selain itu, dalam latihan yang berlangsung pada Rabu sore, tim pelatih PSMS Medan mencoba meminimalisir kesalahan dan miskomunikasi yang dalam beberapa pertandingan berakibat pada bobolnya gawang PSMS Medan. Pelatih PSMS Medan Ridwan Saragih mengatakan hingga saat ini para pemainnya secara keseluruhan dalam kondisi prima dan siap bertempur dalam 2 laga tandang nantinya. Persiapan kita menjelang tur away ke Padang ya. Persiapan kita ya seperti biasa, yang menjaga kebugaran, kemudian kita juga ada latihan taktikal. Artinya kita siapkan tim ini semaksimal mungkin agar bisa di pertandingan away nanti bisa, ya insya Allah bisa memberikan yang terbaik lah buat PSMS Medan. Tim pelatih PSMS Medan akan memboyong sebanyak 25 pemain dalam lawatannya ke Padang dan ke Riau di minggu ke depan. Ridwan Saragih menargetkan kemenangan pada 2 laga tandang ini. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udrande Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.